Yes! Welcome back, fam. Yes, that's what I'm talking about, man. Yoi, hari ini kita ada kedatangan member baru, bro. Ada new member. Ini kedatangan satu member, ini namanya dari daratan mana nih, J? Dia orang tarung keras ya, namanya Mr. Dari Tanah Karo. Yoi, Aldi. Tanah Karo, straight out of Karo, bro. Itu dari sana tuh petarung-petarung semua di One Pride, One FC itu dari sana semua, bro. Ya gak, Aji Kentut. Kita hari ini kedatangan siapa ya? Kita kedatangan siapa, Will? Sebelah lu tuh ada siapa tuh? Aldi Kentut biasa. Ini new member, dia kayak Jamie di podcastnya gitu ya biasa. Di podcastnya Joe Rogan, dia bakal jadi Jamie di podcastnya kita juga. Yoi. Jadi kita hari ini lu jangan macem-macem sama seorang Tobing anjir. Oh, iya. Lu dia seorang Tobing, lu jangan ngerendahin we. Sikat bacok anjing sama Tobing anjing. Di hari kita bahas apa, bro? Gue mau bahas yang kita udah lihat tadi. Lu udah lihat kan di apa yang terjadi? CC40 bro, gue tahu karena lu semua pada request. Gue upload film gak ada yang mau nonton. Semua nonton 15 views, 20 views. Tapi giliran CC itu pasti tembus ratusan terus. Dan banyak yang DM gue kayak Mas John CC lagi Mas dong. John. Terus gue kayak iya boleh. Gue sih melayani gitu ya. Gue emang tipenya surf. Kayak namanya gue juga big man surf ya. Jadi kayak I serve the people. Gue serve orang. Apaan sih? Kacung Itu nama gue ya anjir. Maksud. Dan gue emang ya gue suka serve people. Lu bilang lu mau Cynthia ya, gue oke, ayo lanjutin. Dan kita semua tuh udah master ya. Di sini tuh nggak master bela diri, dia kayak master of humbleness. Dia kayak bela diri practitioner. Aji juga berlatih bela diri. Dan ya bagi belum tahu gue, lu bisa follow di Instagram lah. Gue mungkin bukan siapa-siapa, tapi gue pecinta bela diri ya gak dia. Kita berlatihan bareng, berdarah bareng ya dia. Dan kita nggak suka giliran kalau ada bela diri kita dihina-hina. Gue gak suka, kita gak suka. Stop pembodohan publik ya gak, J? Yoi. Jadi gimana di? Kan lu lihat kan tadi, lu lihat juga ya, J. Gue kasih lihat videonya. Kalau Cece itu kemarin mau kasih tunjuk apa, dia kayak pengen dirampok gitu tapi yang gagal, fail gitu. Tapi fail aja. Dan lu udah lihat kan dari semuanya dari yang kayak dia. Tuh. Gue belum tahu. Coba ceritain skenario-nya. Emang di video itu ada apa? Jadi sebenarnya gue agak kecewa ya, karena di Spora Lampung itu kayak distrik olahraga pemuda-pemudi gitulah, mengundang Cece untuk mengajarkan self defense wanita, kayak untuk lebih percaya diri wanita. Terus jadi intinya ada satu orang pengen peragain, terus dia datang lari jambret Cece, tapi Cece-nya gagal gitu, nggak berhasil ketangkap, akhirnya kayak fail gitu videonya. Akhirnya jadi kayak ya fail gitu, terus kayak tendang-tendang besi pipa, yang pipanya pun juga kayak aluminium ecek-ecek gitu ya, yang kopong, yang lu nggak perlu pakai full power ya, semua orang juga bisa gitu loh, nggak perlu fighter yang mau menendang ya. Dan itulah sekarang. Gimana ceritanya dah? Ya nggak tahu, lu kan udah nonton. Bukannya dia bilang pendekar harus selalu siap ya? Dia yang bilang kan, kalau nggak salah gue pernah lihat ya, dia ngomong gitu kan? Pendekar harus siap, kalau nggak ntar digoreng, katanya begitu. Digoreng, kalau nggak di jalan digoreng ntar katanya. Digoreng gitu. Masa dia gak jelas, sekarang dia main-main golok-golokan gitu lah. Intinya kan udah tahu ya IG gue di blok. Jadi gue mengandalkan IG dua orang ini, si Aji Kentut dan Aldi. Karena IG gue di blok, ya biasa lah, itu emang sifat pendekar. Lu gak suka sama orang, blok langsung. Dan gue diajarkan itu sama Cece. Cara paling gentle bro. Blok aja langsung. Cara paling gentle simple, ya bro, simple. Dan apa ya, Di? Menurut lu gimana, Di? Kan lu sebagai practitioner bela diri ya, lu bukan master, gue tahu, Di. Dan gue di sini juga bukan master. Aji apalagi. Aji pengamat, dia pengamat. Dia kayak Bung Bram gitu ya. Pengamat. Gue sih masalah gue bodo amat lah anjir, itu apa namanya, lebih dekat. penghasilan dia, gue bodo amat lah, itu cara dia menghasilkan duit, ya udah. Masalah gue tuh cuma anjing kalau orang nggak tahu apa-apa nonton itu percaya, terus ngerasa bisa, ketemu preman, terus dipikir bisa, mati anjing, mati. Digoreng di jalanan. Betul. Digoreng nggak apa ya? Lu lihat kan dia yang video dia nangkep pisau gitu lah, katanya nggak koreografi itu kayak. Itu coba ketemu preman di jalanan ada 5 orang, lu pikir itu bullshit ya. Itu si Bang Agus itu bullshit lawan 200 banget, orang. Gue bisa lah, gue 5 orang, Bang Agus misalnya 200 orang. Anjing lu mati, anjing ditusuk. Yoi, dan itu bullshit banget anjir. Itu yang gue khawatirkan itu sih.
Tapi tenang-tenang, kita ada. Gue udah pernah cerita belum sih, Will? Bentar, makanya gue mau tanya nih, Ji. Itu di Jamret. Kan lu pernah di Jamret kan? Lu pernah di Jamret kan? Iya. Yeah. Oh, gue berarti belum ya. Lu ceritain dong, Ji. Ini penonton pengen kasih tahu, lu kan pendekar Cina nih. Kayak lu kasih tahu lu di Jamret. di hood of Jakarta kan lu di tanah Pademangan, Bos. Pademangan ya, lu tahu Pademangan tuh biasa kayak di depan SMA Strada. Nah, itu biasa kalau lu enggak suka dibacok langsung di sana. Be careful, guys. Lebay banget. Aji ini korbannya, kasih tahu Ji, lu kenapa anjing. Jadi waktu itu gue lagi bokeh, pokoknya SMA gue bokeh. Gue sering jalan kaki pulang dari sekolah ke kosan gue, pokoknya ya tempat tinggal gue. Dan itu gue selalu jalan kaki, enggak selalu. Pokoknya gue waktu itu habis main futsal atau apa, gue balik malam, gue ngelewatin daerah Pademangan. Gue lagi jalan kaki, dan lu mesti tahu saat itu rambut gue nggak kayak gini, dan gue jauh lebih gendut, dan gue botak, pakai celana kegedean, dan gue sambil jalan, sambil pasang earphone, denger lagu Dawin. Lu tau gak lagu yang duda. Pokoknya gue lagi joget. Karena gue pikir jalannya sepi kan, kayak buat tau gue malu anjir, kayak gue emang suka joget, jadi kayak I dance till I die, jadi kayak duda. Pokoknya gue lagi joget gitu, tiba-tiba ada yang jamret gue. HP gue lagi pegang kayak gini, terus ada orang lewat dari samping gue, motor, boncengan. Orang yang boncengnya tarik HP gue, terus gue tarik balik. Terus gue kira karena gue lagi nge-fly sama lagu, gue kira itu teman gue lepas. Nah, yang mesti lu tahu, ini kisah jamret gue tuh bukan cuma satu, ada berapa ya? Ada tiga kalau nggak salah. Yoi, yang kedua itu gue hampir mau dijamret lagi. Cuman kayak I learn from my lessons, bro. Kayak gue bawa bersnakal, dan itu pun gue lawan. Jadi kayak pas mereka mau jamret lagi, gue pukul dan orangnya jatuh. Dan menurut gue gila, kayak aduh, kalau misalnya lu lawan hand to hand kosong, itu gue pasti mati anjir. Itu gue cuman karena ada tangan bersnakal, lu tau ya, bersnakal tuh yang kayak besi-besi gitu di tangan. Jadi kalau emang sekali bogem pasti sakit anjir. Jadi kayak orangnya pasti kabur gitu. Dan kalau tadi di apa? Acara apa yang Lampung, apa Pora? Kayak di Spora untuk katanya woman self defense lah untuk wanita, terus Cece yang dipanggil. Gue ya, terus dia pengen ditarik di jamret, terus dia kayak gagal gitu lah intinya, gara-gara jamretnya lari terlalu cepat, terus dia gagal nangkep, terus tasnya putus akhirnya. Terus akhirnya nggak jadi. Anjir. Maksud gue kalau di real life pun kayak gue nggak tahu ya kalau William sama Aldi gimana. Kalau gue sih prefer lari. Gue mau bersnakal itu pun karena bukan gue mau ngelawan, ngerti nggak sih? Karena gue mau dijadiin korban, kayak ya udah kayak gue gebuk aja gitu loh. Gue nggak akan so jago, gue bisa fight ngentot gitu, kayak nggak akan anjing. Maksudnya ya gue pakai bersnakal tetap gitu. I feel you man, gue meskipun gue juga tanding gitu ya, kan kalau tanding di ring kan 1 lawan 1 ya. Lu 1 lawan 5 pun gue juga nggak mau anjir, gue pasti kalah gitu loh. Kayak terus apalagi di jalanan ya, orang yang mau jamret tuh kan biasa kalau bawa pisau, berarti kan misalnya orang itu mau ya in the streets, menurut gue kayak nggak ada kesalahan untuk nggak ada ruang untuk membuat kesalahan ya gak dik? Kalau ada buang salah gerakan aja pasti gak ada yang ngejudge juga anjir. Dan lu kalau gak ada yang di situ untuk gak ada yang ngelindungin lu, jadi kayak no rules juga anjir. Betul it's the streets bro. Kayak dan lu kalau orang mau misalnya mau rampok lu ya, terus mau bunuh lu bawa pisau gitu ya anjir. Kayak lu nggak mungkin, kayak lu kan kalau lihat si video Cece ya, dia nusuknya gimana, di kayak di koreograf banget ya. Lu sekali terus orangnya kayak gitu ya. Kalau menurut gue ya, kalau misalnya kalau mau bunuh orang, lu nggak tuh pegang pasti bakal kenceng banget, ngerti gak sih? Dan lu bakal tusuk tek kayak random banget, kayak beneran nggak mungkin apa ya, intinya kayak ya koreograf lah, lu nggak mungkin tahu arahnya datang dari mana gitu loh, ngerti gak sih? Mukul juga nggak mungkin mukul cantik. Gitu. Gak mungkin textbook kan? Iya nggak mungkin textbook gitu mukulnya. Lu bakal kayak nggak ada pola, bakal apalagi kan orang di situ niatnya membunuh gitu, bukan buat sparring aja. Iya, dan gua ya mending lu ketemu 1 lawan 1 pun orang bawa pisau ya, mending lu kasih aja duit lu ya, daripada nyawa lu hilang menurut gue. Menurut soalnya kayak apa ya, kayak lu kalau duitnya masih bisa dicari kan, kalau nyawa tuh hilang ya udah bro, kayak you dead bro. Lu soalnya gua nggak ada guna. Kecuali emang beneran ya dia kayak bener, emang udah terpaksa banget. Ya mau nggak mau gitu loh, kayak it's life or death bro. Tapi kalau lu ada kesempatan di cuma mau duit lu, ya kasih aja gitu daripada lu. Kayak menurut gue goblok sih kalau misalnya lu mati gara-gara kayak gitu, mending ya kasih aja gitu loh, duit masih bisa dicari, tapi nyawa sekali doang bro. Yang itu Will, yang pas gue dirampok pertama, yang HP gue ditarik, ya gue juga nggak kejar, ngerti nggak sih? Karena gue sendiri gitu loh, kayak gue juga takut gue nggak kayak woi ribut sini, enggak anjing. Kayak yang kayak lu bilang, gue juga takut, kayak udah lah anjir, kayak gue udah susah, gue nggak mau mati ngentot. Itu kayak udah apa anjing. yo man, kayak kalau misalkan pun lu berhasil gitu ya ngerebut pisaunya gitu ya, gue jamin tangan lu luka-luka juga gitu loh pasti lu ada kena luka beset dan ya
tubuh mulus lu udah nggak mulus lagi kayak bakso ikan kayak Aji gitu. Kalau dulu tuh Aji bulat gitu bakso ikan. Makanya dia dulu namanya nickname-nya fishball. Ya Aji. I'm the fishball. Yoi, dan kan gue sekarang pantengin ya, lu nanti mungkin Fakta YouTube mau collab sama kita ngomongin Cece, gue suka banget ya. Karena banyak yang request, gue mau bahas terus makanya. Gue semangat, gue arouse kalau bahas Cece anjir. Well, gue mau nanya. Lu udah bikin 2 video untuk Cece, kenapa lu bikin lagi yang ketiga? Kenapa enggak J? Udah gue bilang banyak yang request gue, DM gue, bang tolong bahas Cece lagi. Gue kayak oke, siap man, gue serve. I serve, gue big man serve. Kita bakal terus ngelakuin ini selama masih ada peminatnya ya. Yoi, sampai lu mau request tuh tiap Cece gue layanin bro, gue sama aja layanin lu terus, sama Aldi Kentut juga gue layanin terus we. Terus kayak apa ya? Dan gue nggak mau berhenti sampai Cece mengakui kesalahannya. Ya gak J? Terus sekarang itu kayak Cece penghasilannya berturun gitu di. Oh iya? Ya penghasilannya berturun, YouTube-nya tambah turun. Pokoknya dari 40-an juta per bulan bisa sekarang jadi tinggal 18 juta per bulan dong. Lu seneng gak di? Itu berdasarkan apa lu lihat? Gue nonton di Fakta YouTube. Itu berdasarkan apa? Gue nonton di Fakta YouTube, gue nontonin video dia pantengin videonya Cece terus. Lu seneng gak di? Lu ngomong lu seneng gak di? Gue jujur aja penghasilan orang. Gue cuma takutnya tuh kalau orang nonton video dia gara-gara percaya terus mati. Jadi tolol mati. Iya. Tapi itu cara dia ngasilin duit ya udahlah. Anjing ada cara lebih parah untuk ngasilin duit kayak gitu ya udahlah. Tapi gue pengen bikin orang mati anjing kan bahaya gitu. Tapi gue setuju sama Bang Mustadi bilang gue nggak berasa kasihan sama sekali, dan gue juga nggak berasa kasihan. Ini menurut gue kayak apa yang kau apa sih tuah itu yang you reap what you sow, bener tuh. Apa yang lu taruh itu lu tuai. Iya, apa yang lu taruh lu yang tuai. Itu kan. Ya siapa suruh dia bohongin orang terus ya gaji. Coba kalau dia come out. Enggak, tapi gue ini sih Will. Gue lebih setuju sama Aldi, maksudnya ini kayak kalau mengenai penghasilan gue nggak masalah mau dia lebih baik atau dia lebih dikit. Tapi entah ya kan, ini gue bukan pertama kali ngebahas dia kan. Yang video pertama gue ikut kan. Gue tuh tapi one thing ya for sure ya, gue tuh udah lost respect sama nih orang. Gue masih inget banget anjir yang kita bahas kasus. Lu inget gak sih yang dia ketemu di pertemuan yang janji udah mau sparring, tiba-tiba didatengin lawyer. Itu tuh sampai sekarang gue sejak itu kayak gue udah gak bisa ngemandang nih orang biasa-biasa lagi, tau gak sih, kayak ini total douchebag, asshole banget anjir. Terus yang di Denny Sumargo, podcast Denny Sumargo, kan dia ngomong kan, gue inget banget gue nonton awalnya. Denny Sumargo bilang kan kayak kamu blok Instagram saya ya, pokoknya ditanya gitu, dia nggak ngaku anjir. Terus apa anjing, masa Instagramnya ngeblok sendiri terus kan nggak mungkin ya? Di blok terus di unblock terus di follow sama Cece. Gue iya, inget di kan follow jadi sama kayak, Cece lagi gue. Aduh lucu banget orang. Intinya lu kalau komen apapun gitu gitu lah, ya bagi kalian yang nggak percaya lu coba aja komen di reply story-nya yang menyinggung dikit, pasti dia langsung blok lu lah intinya. Gue di blok kayak 3-4 jam setelah gue reply, terus dia langsung blok gue. Itu emang sifat pendekar gue sih tau aja. Senggol bacok ya. Kalau nggak digoreng aja, lu harus siap kapan ya. Iya. Enggak sih, dia Cece ini harus ketemu satu tobing aja, satu jenis tobing, satu orang tobing aja. Terserah. Ada Master Tobing. Ada hubungannya sama marga gua. Dangerous man. Abis anjing, abis tadi ketemu Aldi udah langsung kayak langsung kayak opa langsung gitu dia. Kayak teknik dia nggak mungkin ada apa-apa ya men. Tapi gue bingung aja urat malu dia kemana weh. Dia udah dibongkar Chandra Leo dan Densu. Terus jadi iya, Kobujur, dia masih bikin konten-konten gak jelas. Ya bro, itu ngasilin duit tapi mukanya masih tenang anjir. Itu kayak reputasi mukanya kayak masih tenang gitu anjir. Enggak, maksud gua kalau masih ngasilin itu kayak hati nurani udah gak ada anjir. Ini berapa? Subsnya berapa? Itu udah kayak enggak, gue gak tahu subsnya aneh ya. Banyak. Kayak followers Instagramnya turun, gue liatin terus. Tapi subs YouTube-nya tuh gak turun, gue bingung kenapa. Kayak 1,35 juta terus kayak gak turun-turun. Gue jamin dia kayak beli subscriber. Dan yang gue tahu sih kayaknya dia beli like ya. Kayak buat supaya like-nya gak terlalu banyak gitu. Gak tahu, intinya aneh. YouTube dia subscribernya gak turun terus. Gue juga bingung kenapa, kayaknya banyak yang unsubscribe dari dia padahal. Kayak aneh gitulah, gue gak tahu. Berat. Kalau yang wajar musik gimana? Kalau yang wajar musik gimana? Ya, turun lah. Kalau yang wajar musiknya fluktuatif ya, naik turun kan musiknya. Tapi views dia turun sih, gue liatnya views dia nggak sebanyak dulu dan dislike-nya ya masih lebih banyak terus daripada like-nya. Itu hukuman bro, gue iya sih. It's karma, man. Tapi gue setuju sih sama William, kayak itu anjir, kayak dia masih bisa dengan tenang, mukanya tenang, kayak nothing is happening, ngerti gak sih? Dia dari ekspresi mukanya anjing kayak everything was fine, sumpah kayak dia belum pernah ketemu Aldi Tobing, sumpah. Lu nggak lihat kacamata Aldi? Lu pikir bisa kayak gitu karena apa anjir? Belum pernah ketemu Tobing bro. Jagoan anjing. Tobing nih dangerous man. Iya, anjing. Ini agak off topic dikit sih.
gue nonton yang mirip, nggak separah, nggak kayak dia tapi lebih parah gitu di Cina. Pernah lihat tuh? Yang digebukin sama Yang Xu digebukin. Xiaotong kan? Iya. Itu tuh bedanya dia. Ya master itu ya, Iya, master kungfu bukan sih? gitu. Itu kan bedanya dia Iya. sama Cece. Dia tuh udah lebih lama, udah berpuluh-puluh tahun sampai mereka tuh benar-benar percaya gitu ngerti sih. Mereka udah tadinya mungkin mereka mikir, oh gua menipu, tapi dia jalanin tipuannya itu berpuluh-puluh tahun sampai dia percaya kan. Nah untungnya buat Cece sebenarnya dia udah dibongkar orang, udah diinin orang. Kalau dibiarin terus selama 20 tahun dia bakal ketemu orang yang benar-benar bisa berantem, digebukin anjing. Itu lebih Tapi, miris lagi. Iya. Menurut gue yang di Cina emang itu menurut gue bukan nipu ya, kayak misalnya emang mereka kungfu gitu loh, emang mereka percaya gitu loh, ngerti gak sih alirannya? Kayak mereka nggak pernah buat coba combat gitu. Emang mereka beneran kayak Enggak, maksudnya Will. kayak dia gini nih. Kayak, Will, banyak baik tipu-tipunya Will, yang banyak video-videonya kan di yang yang misalnya burung-burung orang gitu ya? kebanting Bukan. tiba-tiba jadi kayak misalnya ada yang satu master disenggol dikit langsung dipegangin mental. sama semua Oh orang. iya yang yang itu terus ya. mental, anjing. Iya. Kalau itu emang fake. Dan Iya, Xu gitu. Xiaotong tuh kayak bongkar satu-satu gitu, Iya, digebukin iya. satu. Dan menurutku Xu Xiaotong juga maksudnya bukan kayak elite fighter banget ya, kayak Iya. maksudnya dan bisa ngalahin semua master ini katanya. Iya. Dan gue pengen di Indonesia ada kayak gitu ya. Siapa tahu Bung Mustadi gitu kan mau kan kayak Xu Xiaotongnya Indonesia gitu, datangin perguruan masing-masing. Terus kayak ya udah mantep. Aldi sih mau sih katanya, Aldi tertarik gitu untuk menjadi the new Xu Xiaotong of Indonesia gitu. Dia katanya street martial arts apa Nggak ada. tadi cahaya beton ya. Cahaya beton. Yoi. Iya, kita cahaya beton ya. Secepat cahaya sekeras beton. Kan kalau si Cece Cece apa? kilat besi. Kilat besi, ya. Ini cahaya Kita beton. coba dari kilat anjing. Kilat ini cahaya kita paling cepet. Besi, lu kena beton penyok. Ini kita sekarang beton udah paling keras ya. Cahaya beton anjing. Kamu cahaya adamantium juga sabi, keras banget. Iya. Ini konyol banget anjing. Gue pikir apa ya? Kan apa? Kilat besi. Kilat besi, Gue pikir apa? Dijelasin anjing sama dia. secepat kilat, sekeras besi. The fuck man, lu kreatif dikit lah anjing. Lu toko-toko bangunan bisa punya judul lebih bagus anjing, cahaya sinar lestari apa kayak gitu-gitu. Ini kilat besi anjing jelek banget. Kalau kita cahaya beton lebih keras, lebih cepat, lebih keras. Ini nama toko bangunan gak jelas gitu tai. Ya gitu sih guys. Menurut gue suka kata-katain sih. Gue suka membahas Cece sampai Cece berhenti. Kita sebenarnya juga memberikan edukasi ya, dia nggak cuma kata-katain doang ya. Kayak jangan yang lu lihat video Cece itu jangan diikutin gitu menurut gue dia kayak kasih a false sense of security. Kayak memberi suatu kayak lu pikir lu bisa berantem tapi sebenarnya enggak. Kayak misalnya ya lu ketemu 5 orang. Ya gua aja lawan 5 orang kecuali kayak maksudnya beneran terpaksa ya mau ditodong atau gimana ya baru ngelawan lah. Kalau ada kesempatan pergi ya gua nggak mau juga. Kecuali 5 orang balita baru. Ya 5 orang anak SD gitu ya gua mau ya udah ayo lah. 5 anak SMP oke lah. Kalau udah SMA pun gua juga serem ini. Mikir-mikir 5 orang gitu loh. Lu nggak nih lawan 2 orang aja udah susah deh. Coba lah lu sparring lawan 2 orang lah. Itu tuh udah susah. Lu coba deh. Lu dijatuhin satu dipegang kaki lu. Satu gebukin lu. Itu lu udah susah. Ini orang lawan 200 orang, lawan 40 orang. Terus kayak ya udahlah aneh apa intinya jangan ikutin. Kalau mau beneran belajar tuh belajar ke Mr. Mustadi itu ya, ke Bang Rudi Agustian, Bang Bung Max gitu-gitu emang itu beneran gitu loh. Yang teach disiplin, kebenaran. Terus kayak ya beneran sih fisik gitu juga lah intinya, kayak bukan yang kayak fake gini lah. Iya, terus maksudnya lu kalau lawan 5 orang udah nggak mungkin lu kalau mau ngelawan lu pakai cara bersih aja, lu pasti pakai cara kotor pasti. Iyalah, terus lu nggak mungkin stay di satu tempat, lu nggak mungkin bisa, lu pasti harus lari. Kayak kalau ya kecuali lu beneran emang ada hoki juga kayak tinju gitu ya, one punch KO ya, itu kan butuh latihan bertahun-tahun juga ya. Kayak orangnya pun maju, kayak misalnya kayak harus kayak precise banget ya, kayak satu cetak masuk lagi kayak Cece aja cuma berapa sih, kayak paling 45 kilo ya, 47 kilo gitu loh. Iya. Kayak ya nggak mungkin lah gitu lah intinya. Kayak ya lu mau gimana pun fisik tuh pasti bermain kalau dalam bela diri gitu lah. Kalau mau berantem lu nggak mungkin lah kayak Aji gitu misalnya lawan Brock Lesnar gitu ya, pasti kalah gitu lah Aji mau. Tapi gue mungkin menang lawan Matthew ya. Gue mungkin menang lawan 2 Matthew ya anjir. Oh Matthew mungkin aja bisa. Matthew Matthew. Satu balita lawan satu Matthew, gue pegang satu balita. Nah, intinya Matthew itu kayak master kungfu di sekolah kita dulu ya. Ada dia dulu bikin bela diri sendiri namanya Karamet sama apa lagi ya? Yoi. Ini serius tuh. Tapi sekarang dia pindah haluan. Ya. Gimana sih? Pindah haluan anjing. Karamet ya. Tapi dia sekarang udah berpindah haluan kan, jadi master chef dia di France. Yeah. Oh my god. Dia minum wine tiap hari yang mahal dari Le Bordeaux gitu ya. 1798 gitu. Matt kalau nonton bercanda ya Matt, anjing Matt. Enggak apa-apa ya. Matt, kalau nonton lu terkenal, Matt, tenang aja, lu dikenal kayak
chef terkenal di luar negeri Semua chef takut sama lu kan? Iyalah. Takut sama Karamet. Karamet bro. Jujumet juga deh, Jujumet ya. Jujumet. Ya, begitulah guys. Tenang aja, kita akan terus membahas konten ini sampai ke akarnya ya gak aja kentut. Ya gal dikentut. Yoi. Jadi sampai di sini guys. Dan gue tahu kalian pasti mau request lagi kan, karena banyak yang request kalau masalah CC gitu loh. Kayak orang tuh suka kalau kita ngomongin orang gitu. Emang sifat-sifat manusia tuh betul. ya seperti ini lah ya. Kalau Gi dan gue upload tentang film gitu baik yang nggak mau nonton, tapi nggak apa-apa. Gue ya anjir. Gue serve apa yang publik mau. Lu mau kita suruh makan bulu pantat pun gue mau. Aji mau maksudnya. Gue sih mungkin mikir ya. Kita sih enggak. Gak anjir, Gua itu masih Jono Aji yang mau. Jorok banget sumpah Aji dia. soalnya Dia mau animal. makan bulu pantat gue tai. Ya mungkin Aji mau lah ya. Dia emang dia animal gitu kayak nasty man, jadi Menghalalkan segala cara ya. yoi demi Ada, subscriber ada, Aji tuh anjing, kayak bacot udah lagi. kayak man slut gitu lah. Aji disuruh ngapain juga mau gitu. Right. Makan bulu pantat tuh Aji mau. Jadi kayak bagi kalian yang mau lihat Aji makan bulu pantat langsung request, tapi harus minimal berapa ya? Kayak Rico Lim ya, 400k subscriber aja ya. Ayo, mantap. Sampai jumpa kawan-kawan. Like, subscribe dan share. Opa-opa, sampai jumpa di video kita selanjutnya.